kejadian misterius di puskesmas tempatku bekerja. Persalinan berlangsung dengan lancar, dan akhirnya bayi lahir. Namun, bayi tersebut terlilit tali pusar dan tidak menangis. Mbak Mira mencoba melakukan tindakan medis untuk membuat bayi menangis. Chani membantu memotong tali pusar, tetapi bayi tetap tidak menangis. Keadaan ini membuat suasana ruangan panik. Kemudian, bayi tersebut akhirnya menangis setelah beberapa upaya, dan prosedur medis berjalan lancar. Namun, kejadian aneh lainnya terjadi saat air dari keran berubah menjadi darah. Chani melihat ini dengan kaget dan terkejut. Pada suatu pagi bulan Agustus, tepatnya hari Jumat Kliwon, Chani membantu pelayanan pendaftaran di puskesmas. Karena banyaknya pasien, pelayanan hanya berlangsung hingga jam 11 pagi sebelum istirahat sholat Jumat. Chani membantu memanggil pasien dengan nomor antrian Januari 32 dengan lancar. Namun, ketika nomor antrian mencapai 33, Chani tanpa sengaja memanggil nomor tersebut. Saat itulah ada petugas pendaftaran yang memberitahu Chani bahwa nomor 33 tidak boleh dipanggil. Petugas tersebut menjelaskan bahwa angka 33 memanggilnya dapat menimbulkan peristiwa aneh. Setelah kejadian tersebut, Chani mengalami peristiwa aneh lainnya. Suara aneh yang mengganggu terdengar dengan jelas di telinganya, membuatnya pingsan. Setelah siuman, Chani diberitahu bahwa nomor antrian 33 dilarang disebut di puskesmas. Jika nomor tersebut dipanggil, orang yang memanggil dapat mengalami gangguan atau bahkan kesurupan. Beberapa waktu kemudian, peristiwa aneh lainnya terjadi. Chani yang datang terlambat mengalami kejadian tak terduga. Ia tersandung akar-akar tanaman liar, namun akar tersebut tidak bisa dilepaskan dan malah semakin mengikat kakinya. Akhirnya, akar tersebut berubah menjadi tangan besar hitam yang berurat, membuat Chani ketakutan. Ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Setelah dokter datang, Bakia diperiksa dengan seksama. Dokter bertanya apakah ia makan sesuatu yang salah, dan Bakia mengatakan bahwa ia baru saja buang air kecil dan merasa sakit. Dokter menyarankan untuk membawa Bakia ke rumah sakit, terutama karena ada bercak darah yang timbul di perutnya. Dokter khawatir dengan kondisinya. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk membawa Bakia ke rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking. Chani melihat ada rambut yang tiba-tiba muncul dari atas kepala Bakia. Sosok yang menyeramkan dengan kuku panjang dan hitam muncul di atas kepalanya. Chani panik dan tidak bisa berbicara. Mereka segera memanggil ambulans dan membawa Bakia ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, ternyata Bakia mengalami keguguran. Ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Kisah dimulai ketika seorang pasien yang mau melahirkan, ibu mertua pasien ini, mengalami insiden aneh di ruang nifas puskesmas. Ibu mertuanya tiba-tiba terlihat melompat-lompat dan berjongkok seperti seekor kodok, tinggi loncatan yang luar biasa. Saat berloncatan, tangannya memegang erat kepalanya. Ibu mertua ini mencakar wajahnya sendiri dengan keras hingga mengeluarkan darah. Ketika keluarga ibu mertua mencoba mencari bantuan dari beberapa ustadz untuk menyembuhkan keadaannya, usaha-usaha tersebut sia-sia. Bahkan ketika mereka membawa ibu mertua ke rumah sakit dan memberikan obat bius serta obat penenang, tidak ada perubahan yang signifikan. Setelah melalui seminggu yang mencekam, ibu mertua akhirnya pulih dari keadaan aneh yang melanda dirinya.